ketika pemerintah mengupayakan skema divestasi untuk meningkatkan kepemilikan domestik, sebuah tuntutan politik yang kuat sejak akhir tahun 2000-an. Kesepakatan divestasi ini akhirnya diumumkan pada tahun 2018 ketika Freeport-McMoRan menyepakati penjualan 51% saham PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum yang merupakan badan usaha milik negara dalam serangkaian perjanjian yang diumumkan resmi oleh Freeport dan pemerintah. Langkah ini dianggap pemerintah sebagai simbol penguatan kedaulatan atas sumber daya. Namun transisi kepemilikan formal itu tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan kedaulatan substantif. Meski pemerintah mengiklankan langkah tersebut sebagai kemenangan kedaulatan ekonomi, tapi sebaliknya kalangan aktivis, akademisi, dan masyarakat adat justru mempertanyakan apakah kepemilikan saham 51% benar-benar berarti kontrol operasional, pembagian keuntungan yang adil, dan perbaikan kondisi lingkungan serta sosial di tingkat lokal. Kritik ini menunjuk pada perbedaan antara kedaulatan simbolik dalam kepemilikan saham dan kedaulatan praktis yang berupa akses, pengambilan keputusan operasional, serta manfaat yang dirasakan masyarakat adat. Selain masalah kedaulatan tadi, perubahan kerangka hukum juga memperlihatkan bagaimana politik memengaruhi regulasi pertambangan Freeport. Pada tahun 2017 hingga 2018 diketahui bahwa pemerintah menerbitkan izin dan peraturan baru yang mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang mengatur perpanjangan hak operasi Freeport hingga tahun 2041, bahkan dapat diperpanjang lagi hingga tahun 2061 dengan syarat-syarat tertentu. Dalam IUPK, pemerintah memberi perpanjangan hak operasi tetapi juga sekaligus menempatkan PT Freeport Indonesia di bawah Undang-Undang Pertambangan Nasional yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengubah regulasi di masa depan, termasuk soal royalti dan pajak. Selain itu, pemerintah mewajibkan Freeport untuk membangun smelter atau pabrik pemurnian di dalam negeri karena sebelumnya konsentrat atau biji yang sudah digiling dari tambang Freeport langsung diekspor ke luar negeri untuk dimurnikan. Kewajiban ini katanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong hilirisasi industri. Perjanjian ini seringkali dipandang sebagai kemenangan politik bagi pemerintah yang berhasil mengambil alih kendali mayoritas dan memaksakan persyaratan yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Namun, kenyataan itu tidak bisa menutupi dinamika politik kekuasaan yang berkaitan dengan isu lingkungan dan hak-hak adat yang masih dipenuhi ketegangan. Pembuangan limbah tailing yang sangat besar menjadi salah satu isu lingkungan yang paling krusial jika membicarakan Freeport. Perusahaan tambang raksasa ini membuang jutaan ton limbah ke sistem sungai yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai metode legal dan telah disetujui. Tapi oleh pihak lain, terutama masyarakat adat, dianggap sebagai bencana ekologis. Organisasi lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace bersama para akademisi dan aktivis lingkungan bahkan terus mendokumentasikan dampak negatif dari pembuangan limbah ini seperti pendangkalan sungai, perubahan aliran air, dan kerusakan ekosistem. Masalahnya pun tidak berhenti di situ. Inti dari konflik Freeport adalah hak atas tanah adat yang harusnya dipegang oleh masyarakat adat Papua. Mereka yang